Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fikriatun, NIM 1320100066. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tentang uji regresi linear berganda dan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, analisis regresi linear berganda tujuannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua variabel atau lebih variabel X terhadap variabel Y. Nah, dalam uji regresi linear berganda ini, variabel independen ini minimal menggunakan dua variabel. Ada variabel X1 dan juga variabel X2. Nah, model uji regresi yang baik harus lolos dan uji asumsi klasiknya. Nah, uji asumsi klasik merupakan uji persyaratan dari uji regresi, baik itu uji regresi linear sederhana maupun uji regresi linear berganda. Nah, data kuesioner yang telah saya buat menggunakan 3 data statistik pengujiannya. Yang pertama yaitu uji multikolineritas, yang kedua uji normalitas, dan yang ketiga uji heteroseditas. Nah, baik. Di sini saya telah membuat soal contoh kasus. Nah, ini contoh kasus yang telah saya buat ya. Contoh kasusnya yaitu pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar. Nah, baik. Berarti di sini variabel X-nya ada 2, X1 dan X2. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya ya. Nah, kemudian kita ke variabel. Nah, setelah kita ke variabel, lalu kita isi X1. Nah, X1, X2-nya dan variabel Y. Nah, kita membuat 3 variabel. Kemudian untuk measure-nya kita ini skala ya, skala. Oke, untuk labelnya X1 itu motivasi. X1 variabelnya motivasi dan X2 minat, dan Y yaitu prestasi belajar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ke data view. Nah, sebentar teman-teman. Kemudian kita ke data view-nya ya. Nah, ini di datanya sudah tertera variabel X1 motivasi, variabel X2 minat, dan variabel Y-nya prestasi belajar. Oke, kita pindahkan saja, langsung copy paste data yang telah kita buat, yaitu 25 sampel ya. Kita pindahkan 25 sampel. Nah, oke. Langkah yang pertama kita untuk menguji uji regresi linear berganda. Nah, agar terlihat uji asumsi klasiknya, yang pertama langkahnya kita ke analis. Nah, analis, kemudian kita pilih regression. Nah, kemudian linear. Nah, linear. Nah, untuk prestasi belajarnya, variabel Y kita pindahkan ke kolom dependent, dan variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke kolom independent. Oke. Untuk selanjutnya kita klik statistiknya. Nah, statistiknya kita checklist collinearity. Nah, lihat ini. Nah, tujuannya itu untuk memunculkan output jenis multicollinearitas. Lalu kita klik continue. Nah, untuk langkah selanjutnya plots-nya kita ubah, spesifnya kita ubah ke
kita pindahkan ke variabel y, dan untuk Jeffreys-nya kita pindahkan ke variabel x ya. Kemudian centang normal probability plotnya, kemudian kita klik continue. Nah, tujuannya ini untuk memunculkan uji normalitasnya. Nah, ini stepnya kita di kolom residual, kita klik understand ya. Kemudian tujuannya untuk memunculkan variabel residual, kemudian kita klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, kita tunggu ya, ini ya akan muncul outputnya. Ini telah muncul outputnya. Kemudian kita minimalis dulu kotaknya ya. Kita lihat terlebih dahulu apakah residualnya sudah muncul atau tidak. Nah, ini residual variabel ya, residual variabel satunya sudah muncul. Nah, variabel ini yang akan kita uji menggunakan kolomograf Smirnov. Nah, variabel ini yang akan kita uji menggunakan kolomograf Smirnov untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, untuk mengetahui datanya apakah berdistribusi normal ataukah tidak, kita ke langkah selanjutnya yaitu analis. Kemudian kita pilih non parametric test, kemudian kita pilih legal dialog, kemudian kita pilih one sample KS. Oke, setelah muncul, pindahkan kolom residual rest-nya ke tes variabel list. Nah, lalu klik OK. Nah, ini telah muncul ya teman-teman, telah muncul sampel kolomograf Smirnov testnya. Lalu untuk selanjutnya kita input ini transform, kemudian compute variabel. Nah, ini compute variabel. Nah, di target variabel barunya kita klik ABS residual ya, ABS residual. Oke. ABS residual. Nah, kemudian kita pilih grupnya itu aritmetik ya, aritmetik. Kemudian kita klik ABS-nya. Lalu kita klik OK. Bisa ya. Seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, data akan terinput ya teman-teman. Nah, kita minimalis terlebih dahulu. Nah, ini ABS residualnya sudah muncul di sini ya. Nah, kemudian tahap terakhir kita akan melakukan setelah muncul res1 dan ABS residualnya, kita ke tahap terakhir yaitu kita akan melakukan analisis regresi linier berganda, yaitu outputnya.
yang berisi uji T. Yang kita akan uji itu uji T, uji F, sama koefisien determinasi ya. Yang pertama langkahnya kita ke analis, kemudian kita ke regression, kemudian regression linear. Nah, sudah ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini telah muncul ya outputnya. Nah, yang pertama yaitu ini telah muncul outputnya. Yang pertama yaitu koefisien, kita lihat collinearity statistiknya ya, koefisien dalam output koefisiennya. Nah, ini koefisien kita lihat dari collinearity statistiknya. Nah, jika nilai toleransi lebih dari 0,100 dan FIF kurang dari 10, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, di sini data kita collinearity statistiknya yaitu ada di angka 0,548 dan FIF-nya 1,825. Jadi nilai toleransinya lebih dari 0,100 dan FIF-nya kurang dari 10 ya. Maka kesimpulannya tidak terjadi gejala multikoliniaritas di data kita. Nah, untuk yang kedua kita ke uji F. Uji F itu kita lihat ke kolom ANOVA-nya. Kita ke kolom ANOVA. Nah, ini kolom ANOVA ya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependent signifikansi. Nah, di sini kita lihat signifikasinya berapa kolom kita ya. Nah, ini signifikansinya ANOVA-nya 0,000. Nah, nilainya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita lihat uji T atau hipotesisnya ya. Teman-teman, ini yang terakhir uji T atau hipotesis. Kita lihat ke kolom koefisien. Nah, koefisien di sini. Nah, dalam uji T ini jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel dependent ya. Nah, di sini untuk variabel X1-nya nilai T-nya. Nah, nilai T-nya yaitu signifikansinya 0,101 dan nilai X2-nya yaitu 0,000 ya. Kesimpulannya maka variabel X1 datanya lebih dari 0,05 dan variabel X2 kurang dari 0,05. Baik, sekian pengujian uji regresi linear berganda dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.